Para siswa dimanapun berada, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang menghindari perbuatan syirik. Pertama, kita harus mengetahui apa itu syirik. Secara bahasa, syirik itu adalah ta'addudul alihah, menganggap bahwa Tuhan itu berbilang, atau al-musyariku, an-nasibu, bagian. Asyirkatu wasyarikatu, persekutuan, perseroan, itu adalah pengertian syirik secara bahasa. Jadi kita memberikan bagian kepada orang lain, membagikan sesuatu kepada orang lain secara bahasa itu adalah syirik. Tapi yang dimaksud syirik di sini adalah syirik secara istilah, secara terminologi. Syirik secara istilah adalah suatu anggapan atau iktikan, ucapan atau perbuatan yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya, itu adalah syirik. Sekali lagi, yang dimaksud syirik itu suatu anggapan atau iktikan, ucapan dan perbuatan yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya, itu adalah syirik. Misalnya kita punya anggapan bahwa Tuhan itu lebih dari satu. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Nah, itu adalah syirik. Karena punya anggapan bahwa ada Tuhan selain Allah. Dan ini memang jelas-jelas di Al-Quran, surat Al-Ikhlas, bahwa qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu yang Maha Esa, tunggal. Allahus Samad, Allah itu tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak seorang pun yang menyerupainya. Tidak sesuatu pun yang menyamainya. Itulah Allah, Tuhan kita semua. Jadi kalau kita punya anggapan, punya etikan, ucapan atau perbuatan yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya, itu adalah syirik menurut istilah. Para siswa yang budiman, perbuatan syirik ini adalah perbuatan atau dosa yang sangat besar. Sehingga Allah mengancam dalam Al-Quran yang termaktub dalam surat An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia akan mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Quran surat An-Nisa ayat 48. Saking besarnya dosa syirik, sehingga Allah pun tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya, tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain. Dan kalau kita lihat dalam sabda Rasulullah SAW, ternyata dari rentetan dosa-dosa paling besar itu, dosa nomor wahid adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Syirik kepada Allah, baik syirik kepada Allah pada sifat Allah, af'al Allah, ataupun pada zat Allah. Karena Allah itu Maha Tunggal, wahdaniyat fis sifat, wahdaniyat fil af'al, dan wahdaniyat fil zat. Jadi orang yang punya anggapan bahwa ada kekuasaan selain kekuasaan Allah, ada kemampuan selain kemampuan Allah, ada tempat berlindung selain kepada Allah,
ada tempat memohon selain kepada Allah, ada yang dapat mengubah nasib dan takdir seseorang selain Allah, itu adalah perbuatan syirik. Para siswa yang budiman dimanapun Anda berada, secara singkat pengertian syirik ada dua. Satu adalah syirik menurut bahasa, kedua adalah syirik menurut istilah. Sekarang, ada berapa macam sih syirik itu? Secara garis besar, syirik itu terbagi dua macam. Yang pertama ada yang disebut dengan asyirkul akbar, syirik besar, atau dikenal juga dengan istilah syirik jali, syirik yang nampak. Seperti apa yang contoh daripada syirik akbar tersebut? Di antaranya kita melakukan perbuatan yang jelas-jelas menganggap ada Tuhan selain Allah, dan Tuhan-Tuhan itu dijadikan sebagai tandingan di samping Allah. Itu adalah perbuatan syirik. Misalnya, ketika kita punya masalah, kita mohon solusi kepada pohon besar. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada hajat, kita lari ke kuburan, lalu minta kepada ahli kubur itu supaya memberikan solusi terhadap masalah yang kita alami. Itu jelas perbuatan yang menyekutukan Allah. Ini adalah salah satu contoh daripada syirkul akbar atau syirik besar tadi. Contoh kedua daripada syirkul akbar atau syirik jali adalah menganggap Tuhan mempunyai anak, Tuhan mempunyai keturunan. Padahal tadi sudah saya singgung bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Kalau kita menganggap ada Tuhan selain Allah, menganggap Allah itu punya anak, Allah itu punya keturunan, berarti Allah lebih dari satu. Selain itu Allah berfirman dalam Al-Quran, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Seandainya di langit dan di bumi ini ada Tuhan selain Allah, maka bumi dan langit ini akan hancur. Kita ambil contoh saja. Jika di sebuah rumah tangga ada 3 orang anak, mereka bikin layang-layang. Yang paling besar bikin layang-layang, yang kedua menghiasi layang-layang, dan yang ketiga merusak layang-layang tersebut. Apakah mungkin layang-layang itu bisa diterbangkan? Kalau Tuhan lebih dari satu, maka pasti daripada Tuhan-Tuhan yang lain itu punya pikiran, punya ide, dan punya gagasan yang berbeda dalam satu hal. Makanya mustahil bagi Allah ada saingan, ada tandingan. Dan ketiga, contoh daripada syirkul akbar atau syirik jali, syirik besar itu adalah segala perbuatan yang mengingkari kemahakuasaan Allah. Itu adalah contohnya. Misalnya, ketika terjadi bencana, kita sebutkan bahwa bencana itu karena A, karena B, karena C. Dalam hati kita mengingkari kekuasaan Allah. Itu adalah syirik. Kita sehat, lalu kita sakit, lalu kita minum obat, setelah itu kita sehat dan lupa sama Allah, berarti kita mengingkari kemahakuasaan Allah. Sementara obat, sementara dokter, sementara segala usaha, itu adalah syariat yang kita lakukan. Dasarnya adalah kekuatan yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi contoh daripada syirik akbar atau syirik jali, satu, melakukan perbuatan yang jelas-jelas menganggap ada Tuhan selain Allah. Kedua, menganggap bahwa Tuhan itu mempunyai anak, mempunyai keturunan. Ketiga, segala perbuatan yang mengingkari kemahakuasaan Allah. Itu contoh-contoh daripada syirik akbar. Para siswa yang budiman dimanapun berada, macam syirik yang kedua adalah syirkul asghar, artinya syirik kecil, atau seringkali disebut syirik khafi, syirik yang tersembunyi.
Banyak sekali contoh-contoh daripada syirkul asghar. Di antaranya kita mempercayai kepada dukun, mempercayai jimat-jimat, tahayul, tatoyur atau tiaroh, itu adalah contoh daripada syirkul asghar. Bahkan ada syirik kecil yang paling Rasulullah takutkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar." Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Rasul bersabda, yang paling aku takutkan menimpa kalian itu adalah syirik asghar, syirik kecil. Lantas para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Apa syirik kecil yang Anda maksud ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, ar-riya. Riya itu adalah bagian daripada syirik asghar. Apa sih riya itu? Riya itu adalah memamerkan kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain supaya orang lain melihat dengan tujuan ingin mendapat pujian, ingin mendapat sanjungan, ingin disebut hebat, ingin disebut wah dan lain sebagainya. Itu adalah riya. Dan hati-hati, ini seringkali bagi para remaja yang ingin selalu diperhatikan. Salat ingin diperhatikan, baca Quran ingin diperhatikan, perbuatan-perbuatan lain yang baik ingin selalu diperhatikan. Hati-hati kalau ingin selalu diperhatikan dengan tujuan ingin mendapat pujian, ingin mendapat sanjungan, ingin disebut orang hebat, ingin disebut orang baik. Itu adalah riya, dan riya itu adalah asyirkul asghar, kata Rasulullah. Riya adalah bagian daripada syirik kecil. Kita jangan pernah bilang, gak apa-apa, kan ini syirik kecil. Ingat saudara, sekecil-kecilnya sesuatu yang sangat besar, itu pasti akan lebih besar dibanding sebesar-besarnya sesuatu yang kecil. Kalau kita ambil contoh, kalau orang lihat gajah, lalu gajah itu sedang sakit sampai badannya kurus, dan orang bilang gajahnya kecil, tapi sekecilnya gajah tidak akan sama dengan segede kambing. Kalau orang ada yang bilang bahwa gajah kecil, pasti itu lebih gede daripada kambing yang gede. Kalau orang bilang gajah kecil, pasti itu lebih gede daripada kucing. Sebaliknya, kalau orang bilang, oh kutu ini besar sekali, tapi sebesar-besarnya kutu itu tidak akan sebesar kambing. Nah, walaupun riya itu tergolong syirik kecil, tapi sekecil-kecilnya dosa besar, bahkan dosa yang paling besar. Min a'zamil kabair, dari kelompok dosa-dosa besar yang paling pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Maka hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam berbuat. Jaga iktikad kita. Jangan sampai kita berbuat kebaikan, apapun itu bentuknya, didasari dengan rasa ingin selalu diperhatikan, dengan tujuan ingin mendapat pujian, sanjungan, dan ingin disebut orang hebat. Karena itu adalah perbuatan syirik, walaupun syirik kecil. Para siswa yang budiman, ada beberapa bahaya perbuatan syirik. Nomor 1, setiap amalan yang dikerjakan oleh seseorang yang berbuat syirik itu akan lenyap dan sia-sia. Jadi syirik itu akan melenyapkan seluruh perbuatan-perbuatan baik kita. Perbuatan baik kita yang telah kita tata, yang telah kita kumpulkan, yang telah kita laksanakan beberapa tahun lalu, itu akan hilang seketika karena kita berbuat syirik, karena kita menyekutukan Allah. Sayang,
Kita capek-capek berbuat kebaikan siang dan malam, pagi dan sore, sementara akan hilang begitu saja dengan hanya satu kali berbuat kemusyrikan. Kedua, kalau orang berbuat syirik, menyekutukan Allah, berarti dia telah berbuat kezaliman yang luar biasa. Karena memang syirik adalah zalim, aniaya yang besar. Allah berfirman dalam surat Luqman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Yang ketiga bahaya dari perbuatan syirik adalah pelaku syirik akan masuk neraka jahanam. Dalilnya adalah surat Al-Bayyinah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Hati-hati. Jahanam ini bukan main-main para siswa. Api dunia saja yang tidak seberapa kalau dibanding dengan api neraka, itu sudah bisa membuat kerusakan. Karena setitik api bisa membuat kehancuran. Karena setitik api hutan yang luas bisa terbakar. Karena setitik api perekonomian bisa hancur. Tatanan kehidupan bisa rusak. Ini hanya api dunia saja, yang sudah Allah dinginkan sebelum Allah turunkan ke bumi ini. Bayangkan ini api neraka. Karena disurut api dunia, walaupun hanya setitik ke tubuh kita, kita akan merasa sakit. Bagaimana api neraka? Maka sadarlah, api neraka itulah bukan main-main. Banyak orang yang hidup di dunia ini hanya merasa takut dengan musibah dunia. Hanya merasa takut dengan kengerian dunia. Hanya merasa takut dengan segala problema dunia. Sementara masalah di akhirat nanti, siksa di neraka nanti tidak diperhitungkan. Ini hidup yang salah kaprah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Para siswa yang budiman dimanapun berada, lantas bagaimana kita atau bagaimana caranya supaya kita bisa menghindari perbuatan syirik? Ada beberapa tips supaya kita bisa terhindar dari perbuatan syirik. Di antaranya, satu, selalu menegakkan sholat. Karena sholat ini adalah modal dari segala kebaikan. Sholat ini adalah induk daripada segala kemaslahatan. Kalau sholatnya baik, insya Allah hal-hal yang lain pun akan ikut baik. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Perbuatan-perbuatan yang hanya merugikan diri sendiri dan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain itu bisa tercegah karena sholat yang baik. Maka jaga sholat. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Kedua, selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Caranya, kita datangi orang-orang baik. Bergaulah dengan orang-orang baik. Bergaulah dengan orang-orang yang menjaga kehidupannya. Bergaulah dengan orang-orang yang tahu arah kehidupan. Jangan sembarang bergaul, karena dari pergaulan itu sangat cepat mempengaruhi keadaan seseorang. Selanjutnya, cara menghindari perbuatan syirik itu adalah selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Kita ingat bahwa hidup dan mati kita
adalah pemberian Allah, titipan dari Allah. Setiap detakan jantung, denyutan nadi, hembusan nafas, dan segala sesuatu yang terjadi adalah takdir ilahi, bukan kemampuan kita. Allah lah yang menggerakkan kaki ini untuk bisa berjalan. Allah lah yang memberi kekuatan untuk kita bisa mengayunkan tangan. Allah lah yang memberi kekuatan untuk kita bisa menggedipkan mata. Dan Allah lah yang memberi segala kehidupan ini. Ingat bahwa sumber segala kehidupan, sumber segala kebaikan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan salah pilih, jangan salah pemahaman. Kita berbuat dosa, karena memang ditakdirkan oleh Allah. Lantas kenapa kita harus bingung berbuat dosa? Bukan itu maksudnya. Karena dalam diri manusia itu diberi akal dan hati. Akal itu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Dan manusia diberi nurani. Nurani manusia tidak akan pernah bohong. Ketika ingin berbuat kebaikan, pasti hati nurani ini mengiyakan. Tapi ketika kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk berbuat kemaksiatan, pasti nurani ini berkata tidak. Ikutilah hati nurani supaya kita selamat dunia dan akhirat. Para siswa yang budiman dimanapun berada, pada pembelajaran kali ini kita membahas tentang syirik, pengertian syirik secara bahasa dan istilah. Kita mengetahui macam-macam syirik, kita mengetahui bagaimana bahaya syirik, dan kita mengetahui bagaimana cara supaya kita terhindar dari perbuatan syirik. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, bukan hanya sebatas pelajaran saja yang bisa kita hafal, tapi terutama kita bisa mengamalkannya dalam perbuatan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.